Selamat datang di channel John History yang membahas tentang sejarah-sejarah, berita terbaru, dan juga legenda-legenda dari masyarakat dunia. Tetapi alangkah baiknya untuk memencet tombol subscribe terlebih dahulu agar saya bisa memberikan berita-berita terkini dan juga sejarah-sejarah dari belahan dunia. Kalau sudah, langsung saja kepada topik utama kita. Siapa yang tak kenal dengan kaisar yang satu ini? Ialah Napoleon Bonaparte. Yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika, Prancis. Dia adalah anak kedua dari 8 anak yang lahir dari Carlo Bonaparte yang bekerja sebagai pengacara dan Letizia Romaglio, yang mana orang tuanya adalah anggota kerajaan kecil di Korsika pada saat tahun sebelum kelahiran Napoleon. Pada saat itu, Prancis sudah mengakuisisi Korsika dari negara kota Genoa di Italia. Pada saat muda, Napoleon bersekolah di dataran Prancis, tepatnya ia belajar bahasa Prancis dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Lalu ia menjadi siswa militer di Brienne di usia 10 tahun, tepatnya pada tahun 1779. Karena kecerdasannya tersebut, membuatnya lulus di akademi di usia 15 tahun. Dan pada tahun 1785, ia lulus dari Akademi Militer di Prancis, dan kemudian tidak lama ia diangkat menjadi letnan kedua di Resimen Artileri Tentara Prancis. Di dalam kehidupannya, Napoleon menikahi seorang janda yang bernama Josephine de Beauharnais, seorang yang 6 tahun lebih tua darinya yang memiliki 2 anak remaja. Lebih dari 1 dekade kemudian, pada tahun 1809, setelah Napoleon tidak memiliki keturunan sendiri dengan Josephine, ia membatalkan pernikahannya sehingga ia dapat menemukan istri baru dan menghasilkan ahli waris. Lalu tidak selang beberapa lama, Napoleon menikah kembali dengan putri dari Kaisar Austria yang bernama Mary Louise, anak dari Kaisar Francois I, yang mana mengikat persekutuan antara Austria dan Prancis itu sendiri, yang dilakukan oleh Kaisar Austria dengan tujuan untuk memperkuat militer dari kedua belah pihak. Dan dengan pernikahannya tersebut, akhirnya Mary Louise melahirkan seorang putra yang bernama Napoleon Francois Joseph Charles Bonaparte, yang mana kemudian dikenal sebagai Napoleon II dan diberi gelar sebagai Raja di Roma. Lalu pada puncak masa kejayaannya, Napoleon saat itu berusia 25 tahun dan sudah diangkat menjadi panglima perang kerajaan Prancis. Setelah memenangkan beberapa peperangan, pada tahun 1802, rakyat Prancis memilihnya sebagai konsul. 2 tahun kemudian, Napoleon Bonaparte diangkat menjadi kaisar Prancis. Ia pun menaklukkan hampir seluruh benua Eropa melalui peperangan dan diplomasi selama 11 tahun menjadi kaisar. Dan dalam masa kejayaan tersebut, saudara-saudaranya pun diangkat menjadi raja atau pemimpin di negara-negara yang ia telah taklukkan. Adiknya, Louis Napoleon, diangkat menjadi raja di Belanda, Joseph Napoleon diangkat menjadi raja di Spanyol, dan Jenderal Bernadotte di Swedia. Joseph Poniatowski juga diangkat menjadi wali di negara Polandia. Dan tidak sampai di situ saja, dari tahun 1803 hingga 1815, Prancis terlibat dalam perang dan serangkaian konflik besar dengan berbagai koalisi negara-negara di Eropa. Pada tahun 1803, Napoleon mengumpulkan dana untuk perang di masa depan. Napoleon menjual wilayah Louisiana di Amerika Utara ke Amerika Serikat yang baru merdeka, sebesar 15 juta dolar. Sebuah transaksi yang kemudian dikenal sebagai pembelian Louisiana. Pada Oktober 1805, Inggris memusnahkan armada Napoleon di pertempuran Trafalgar. Namun pada bulan Desember tahun yang sama, Napoleon mencapai apa yang dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesarnya, di mana pasukannya mengalahkan Austria dan Rusia. Kemenangannya tersebut menghasilkan pembubaran Kekaisaran Romawi Suci dan penciptaan Konfederasi Rhine. Mulai tahun 1806, Napoleon berusaha untuk melakukan perang ekonomi berskala besar melawan Inggris dengan membentukkan apa yang disebut sistem kontinental di pelabuhan Eropa untuk memblokade perdagangan Inggris. Namun, dari semua pencapaian Napoleon dalam menguasai Eropa, ada kalanya akan mengalami kejatuhan. Pada tahun 1810,
Rusia menarik diri dari sistem kontinental. Sebagai pembalasan, Napoleon memimpin pasukan besar-besaran ke Rusia pada musim panas 1812. Daripada melibatkan Prancis dalam pertempuran di skala penuh, Rusia mengadopsi strategi mundur setiap kali pasukan Napoleon berusaha menyerang. Akibatnya, pasukan Napoleon berjalan lebih jauh ke Rusia meskipun tidak siap untuk perang yang diperpanjang. Pada bulan September, kedua belah pihak menderita banyak korban dalam pertempuran Borodino yang tidak pasti. Pada akhirnya, pasukan Napoleon berbaris ke Moskow hanya untuk menemukan hampir seluruh populasi dievakuasi. Rusia yang mundur membuat api di seluruh kota dalam upaya untuk merampas persediaan makanan dan amunisi pasukan musuh. Setelah menunggu 1 bulan untuk penyerahan diri yang tidak pernah datang, Napoleon dihadapkan dengan permulaan musim dingin Rusia. Terpaksa memerintahkan pasukannya yang kelaparan dan kelelahan keluar dari Moskow. Akibatnya, selama mundur dari Moskow, pasukannya menderita pelecehan terus-menerus dari tentara Rusia yang tiba-tiba agresif dan tanpa ampun. Dari 600.000 tentara Napoleon yang memulai perang, hanya sekitar 100.000 yang berhasil keluar dari Rusia. Pada saat yang sama, dengan invasi Rusia yang dahsyat, pasukan Perancis terlibat dalam Perang Semenanjung yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1814, yang mana mengakibatkan Spanyol dan Portugis dengan bantuan dari Inggris mengusir Perancis dari Semenanjung Liberia. Kerugian ini diikuti pada 1813 oleh Pertempuran Leipzig, juga dikenal sebagai Pertempuran Bangsa-Bangsa, di mana pasukan Napoleon dikalahkan oleh koalisi yang mencakup pasukan Austria, Prusia, Rusia, dan Swedia. Napoleon kemudian mundur ke Perancis dan pada Maret 1814, pasukan koalisi merebut Paris. Pada tanggal 6 April 1814, Napoleon yang saat itu berusia pertengahan 40-an dipaksa turun takhta dengan perjanjian Fontainebleau. Ia diasingkan ke Elba, sebuah pulau di Mediterania di lepas pantai Italia. Dia diberi kedaulatan atas pulau kecil itu sementara istri dan putranya pergi ke Austria. Namun semangat dan kegigihan Napoleon tidak sampai di situ. Pada 26 Februari 1815, setelah kurang dari setahun di pengasingan, Napoleon melarikan diri dari Elba dan berlayar ke dataran Prancis dengan sekelompok lebih dari 1.000 pendukung. Pada tanggal 20 Maret, ia kembali ke Paris di mana ia disambut oleh orang banyak yang bersorak. Napoleon memulai apa yang kemudian dikenal sebagai kampanye 100 Days. Setelah Napoleon kembali ke Prancis, koalisi sekutu antara Austria, Inggris, Prusia, dan Rusia yang menganggap Kaisar Prancis sebagai musuh mulai bersiap untuk perang. Napoleon mengangkat pasukan baru dan berencana untuk menyerang terlebih dahulu, mengalahkan pasukan sekutu satu persatu sebelum mereka bisa melancarkan serangan terpadu terhadapnya. Pada Juni 1815, pasukannya menyerbu Belgia di mana pasukan Inggris dan Prusia ditempatkan. Pada 16 Juni, pasukan Napoleon mengalahkan pasukan Prusia di pertempuran Ligny. Namun 2 hari kemudian, pada tanggal 18 Juni di pertempuran Waterloo dekat Brussels, Prancis dihancurkan oleh Inggris dengan bantuan dari Prusia. Pada 22 Juni 1815, Napoleon sekali lagi dipaksa untuk turun takhta. Pada Oktober 1815, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena yang terpencil di Inggris di Samudra Atlantik Selatan. Dia meninggal di sana pada 5 Mei 1821 pada usia 51 tahun. Kemungkinan besar karena kanker lambung yang ia derita selama ia masih hidup. Itulah sejarah tentang Napoleon sang kaisar Prancis yang pernah menguasai hampir seluruh dataran Eropa. Tetapi sayangnya dia harus diasingkan sampai akhir hayatnya karena kekalahannya. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Napoleon adalah seorang kaisar yang hebat dan perkasa. Itu saja sejarah dari Napoleon Bonaparte. Jika kalian suka silakan like dan share supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya Jan, salam history.